Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini masih dengan pembahasan soal di simulasi persiapan SNMPTN 2024 yang di-share atau dibagikan oleh BP3 Kemdikbud ya. Nah, di situ juga informasi terkait dengan SNBP atau alur atau mekanisme atau teknisnya ada di situ semua ya. So di video kali ini akan membahas terkait dengan subtes pengetahuan dan pengetahuan dan pemahaman umum atau PPU lah ya. Oke, so untuk soal nomor 31 sampai 35 itu berdasarkan teks ini. Nah, jadi teksnya katanya kacang merah memiliki kandungan ini ya, kalian bisa baca sendiri ya. Apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi dua paragraf yang padu dan utuh, pengelompokan kalimatnya itu akan jadi seperti apa sih? Nah, oke, jadi di sini bisa kita lihat sebenarnya. Nah, kacang merah memiliki kandungan gizi bla 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 bla. Terus kacang merah kering merupakan ini. Folasin adalah begini. Kacang merah memiliki kemampuan ini. Nah, terus kemudian di kalimat kelima, kandungan lemak dan natrium memiliki begini. Nah, 6, sebaliknya kacang merah justru merupakan ini. Nah, terus 7, dalam 100 gram kacang merah kering menghasilkan ini serat yang larut dalam air menurunkan ini namun di sisi lain. Oke. Jadi sebenarnya di sini itu bisa kita bagi menjadi dua. Ya, di mana untuk bagian pertama dari kalimat 1 sampai kalimat keempat. Nah, jadi kalimat 1 sampai kalimat keempat di sini ini membahas terkait dengan yang namanya kacang merah itu sendiri. Nah, kacang merah gitu ya. Terkait dengan kacang merah atau gambaran umum kacang merah gitu kan ya. Jadi kayak misalnya nih, kacang merah tuh mengandung kandungan gizi. Nah, dia jelasin kira-kira ngandung apa sih kan gitu. Nah, di bawahnya di kelima ini bisa lebih rinci lagi. Tapi di sini kan diminta dibagi dua kan. Nah, jadi kalau dibagi dua yang pas itu mulai dari kalimat kelima. Di sini kalimat kelima itu membahas lebih rinci terkait dengan kandungannya. Nah, jadi ini kandungan daripada kacang merah itu sendiri ya. Oke, kandungan kacang merah. Kalau misalnya yang di atas ini mungkin lebih tepatnya adalah benefit atau keuntungan gitu ya. Atau apa sih untungnya gitu kan. Di sini dibilang memiliki kandungan gizi yang baik dan menguntungkan ya. Sebutin apa gitu kan. Kalau di bawah yang di kalimat kelimanya sendiri atau paragraf kedua berarti itu terkait dengan kandungan kacang merah itu sendiri. Ada apa aja sih? Oh, ternyata ada lemak, ada natrium ya kan, terus ada serat juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah keuntungan gitu atau bisa kelebihan lah ya, kelebihan atau ya bahas secara umum lah ibarat gitu lah. Jadi nomor 31 jawabannya adalah yang C. 1 2 3 4 baru 5 6 7 8 9. Oke, jadi dalam menyusun sebuah kalimat itu atau alias membuat paragraf atau terutama untuk membuat paragraf itu harus disesuaikan dengan gagasan utama atau gagasan pokoknya. Jadi kayak misalnya nih, gagasan pokoknya kurang lebih membahas terkait dengan keuntungan atau kelebihan kacang merah untuk kesehatan tubuh gitu ya. Ini mungkin lebih tepatnya lagi untuk kesehatan tubuh gitu. Nah, baru di paragraf kedua membahas terkait dengan kandungan kacang merah itu sendiri. Apa aja sih kan gitu. Nah, ini juga akan berfungsi ketika mungkin yang mungkin ambil S1 ambil skripsi lagi atau namanya skripsi kan ada membuat narasi atau membuat paragraf. Nah, terutama untuk di latar belakang masalah gitu ya. Nah, itu juga menggunakan seperti itu. Kayak paragraf 1 bahas apa, paragraf 2 bahas apa, paragraf 3 tuh bahas apa ya. Oke, nomor 32. Kalimat yang tidak logis pada dalam bacaan tersebut adalah kalimat nomor berapa? Coba kita lihat nomor 1. I think ini sebenarnya 1 sampai 8 pun sebenarnya nggak ada masalah. Cuman yang membedakan antara 1, 3, 5, 7 dan 8 itu apa sih? Nah, jadi di nomor 7
itu kalimatnya kalau diperhatikan dalam 100 gram kacang merah kering dapat menghasilkan ini. Nah, subjek yang dibahas itu apa gitu. Nah, apa namanya? Subjeknya tuh nggak ada gitu. Kan kalau misalnya namanya ini kan biasanya kalau kalimat itu kan ada subjek, predikat, ada objek kan gitu. Kayak nomor 1, misalnya kacang merah memiliki kandungan begini. Nah, ini adalah subjeknya gitu kan. Nah, terus habis itu objeknya apa? Ya objeknya kandungan gizi. Nah, dan yang sangat baik ya ditambahkan dengan keterangan. 3, ada nggak subjeknya? Ada. Nih, volasin ya, bahas volasin nih gitu kan. Terus habis itu yang kelima kandungan lemak dan natrium itu adalah subjeknya. Kalau nomor 7 apa? Ini bukan subjek, ini keterangan gitu. Jadi langsung aja dalam 100 gram ini dapat menghasilkan segini. Berarti nggak ada subjek. Nah, gitu loh. Jadi ini kayak jatuhnya lebih ke keterangan. Nomor 8, subjeknya ada nggak? Ada. Yang dibahas adalah serat yang larut dalam air. Itu subjeknya, ya. Jadi makanya dari nomor 32 ini yang tidak logis itu adalah yang D. Oke, lanjut ke nomor 33. Bentuk kean pada kata kesehatan di kalimat pertama. Oke, coba kita cek di kalimat pertama kesehatan ada di sini. Nah, oke, kira-kira mempunyai kesamaan makna atau kurang lebih bukan makna dalam definisi kayak artinya kesehatan ini, cuman dalam konteks kalimatnya itu kayak misalnya nih, ini sama-sama kata apa, kata sifat bukan, atau mungkin kata apa, atau mungkin menjelaskan apa gitu. Kayak yang A, ilmu kelautan berperan, ini beda. Nah, di sini kan kesehatan adalah kesehatan tubuh manusia. Oke, jadi ini saya kotakin kesehatan tubuh manusia. Berarti ini membahas terkait dengan ya tubuh manusianya itu, ya. Sedangkan kalau untuk yang A ini ilmu kelautan berarti membahas terkait dengan ya menjelaskan ilmunya, ilmu apa gitu. Kalau ini kan bukan menjelaskan tubuh manusianya, bukan, melainkan di sini membahas terkait dengan tubuh manusia dalam bidang kesehatan gitu. Jadi beda ya. Ilmu kelautan berarti ilmu dalam bidang apa, atau ilmunya tuh membahas tentang apa sih gitu. Oke, jadi ini kurang tepat ya. B, penduduk yang mendiami kepulauan. Nah, di sini kepulauan itu bukan definisi daripada ini melainkan pulau itu disebut kepulauan. Jadi mendefinisikan terdiri dari beberapa pulau. Beda dong artinya. Nah, oke. Yang C, hampir semua bajunya sudah kekecilan. Nah, berarti kekecilan ini berarti yang mendeskripsikan ukuran baju atau mendeskripsikan bajunya itu sendiri, yang dimana bajunya itu hampir mendekati sama kayak badan yang digunakan, badannya gitu. Yang D, pertemuan rutin dilaksanakan di kediaman. Ini menunjukkan kata tempat, udah jelas salah ya. Nah, jadi kalau yang C ini lebih ke kata sifat ya, kata sifat. Kecil, besar, kebesaran, kekecilan itu menjelaskan kata sifatnya. Kalau di sini kan kesehatan tidak membahas kata sifat ya, melainkan menjelaskan bahwasannya tubuh manusia dalam konteks kesehatan. Ya, kayak misalnya yang E, kesejahteraan masyarakat desa itu terlihat dari megahnya rumah penduduknya. Nah, ini benar. Karena apa? Di sini yang dibahas artinya berarti masyarakat desa itu yang dibahas dalam konteks kesejahteraannya. Kan bisa aja kemiskinan, kekayaan, apalagi lah yang berhubung dengan masyarakat desa itu sendiri gitu. Jadi ini membahas terkait dengan masyarakat desa, sehingga ini kalimat ini ada di depan. Itu juga sama nih kayak gini gitu. Jadi jawaban nomor 33 itu adalah yang E ya. Nah, oke, so kita lanjut. Kita hapus untuk nomor 31 sampai 33-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 34 dan 35. Oke. Nomor 34. Oke. Jadi di nomor 34 sendiri katanya ada frase yang 34 kata sebaliknya dalam kalimat 6. Oke. Sebaliknya jadi di sini nih. Jadi ada kalimat ini, berarti sebaliknya. Apa arti ini? Apakah menegaskan? Enggak, ya.
Jadi ini jawabannya adalah yang B. Nah, maksudnya mengkontraskan itu apa? Kayak misalnya nih, mengkontraskan itu kayak misalnya saya punya A. Namun sebaliknya, kalau A ini saya lakukan akan jadi seperti ini. Jadi itu ada kontras, ada yang segi positif kayak ada segi negatif gitu. Bukan meluaskan, bukan menguraikan ataupun menjelaskan ya. Oke, 35. Frasa mengurangi kerusakan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol berkurangnya ini pada kalimat keempat itu bisa nggak diperbaiki? Nah, kalau diperbaiki menjadi apa? Nah, kita cek yang A. Mengurangi kerusakan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, mengurangi konsentrasi gula dan turunnya. Nah, ini masih kurang tepat. Kenapa? Karena di sini kan berarti kalau ini berarti harusnya pakai kata yang kayak misalnya mendeskripsikan atau ini ya gitu ya. Nah, ini kurang tepatnya pasnya di sini nih, kurang tepat ya. Oke, yang B, mengurangi kerusakan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, mengurangi konsentrasi gula darah dan menurunkan. Nah, ini lebih tepat ya. Oke. Berkurangnya kerusakan pembuluh darah, menurunkan ini kurang tepat nih, ini kurang pas ya. Oke, jadi ini bukan jawabannya. Yang D, mengurangi kerusakan, menurunkan ini, mengurangi ini dan turunnya, ini juga salah di bagian sininya ya. Mengurangi kerusakan pembuluh darah, menurunkan berkurangnya. Nah, ini juga salah di sini ya. Jadi jawaban nomor 35 yang B. Nah, kenapa? Coba kita cek dulu. Di soal aslinya ada nggak? Di kalimat nomor 4. Kacang merah memiliki, nah kita baca nih. Kalimat sebelumnya adalah kacang merah memiliki kemampuan untuk. So, artinya berarti abis untuk ini harus apa sih namanya, merupakan kata kerja gitu ya. Untuk apa? Mencangkul. Pensil ini memiliki kemampuan untuk menulis. Apa namanya, garpu ini memiliki kemampuan untuk menusuk kan gitu. Jadinya berarti kalau kita baca dengan lengkap, kacang merah memiliki kemampuan untuk mengurangi kerusakan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, mengurangi konsentrasi gula darah, dan menurunkan resiko kanker usus besar. Nah, itu kan lebih enak kan, lebih proper gitu. Jadi nomor 35 jawabannya adalah yang B. Nah, kecuali kalau emang misalnya turunnya, nah mungkin gini bisa jadi mengurangi kerusakan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, mengurangi konsentrasi gula darah dan menyebabkan turunnya. Itu lebih pas dibandingin sama nggak ada kata depannya sama sekali gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke nomor 36 dan 30 sampai 39. Nah, untuk nomor 36 kalimat yang mengandung, jadi di sini ada teks ya untuk soal nomor 36 sampai 39. Durian merupakan buah yang sangat disukai sebagian besar masyarakat Indonesia. Raja buah dengan aroma khasnya ini memiliki manfaat penting bagi kesehatan tubuh, namun produksinya terancam karena sensitif terhadap perubahan iklim. Nah, di Indonesia sendiri perubahan iklimnya terjadi karena berdampak pada perubahan cuaca seperti peningkatan dan pola curah hujan. Perubahan cuaca ini tidak menentu secara langsung berdampak. Nah, ini membutuhkan naungan yang durian termasuk tanaman yang membutuhkan naungan saat masih kecil dan tidak tahan terik matahari. Ini peningkatan suhu ini nomor 7 nih kalimatnya rumpang. Jadi nanti kemungkinan besar ada di soalnya untuk melengkapi. Musim kering yang berlangsung lebih dari 3 bulan dapat menyebabkan bunga dan buah tanaman durian rontok. Akan tetapi curah hujan yang terlalu tinggi pun menyebabkan bunga dan buahnya gugur. Kedua kondisi tersebut menghambat pertumbuhan ini karena memperlambat masa pembungaan. Oke, kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis. Contoh kayak, coba kita cek dulu. Kalimat 1 ada nggak sih yang mempunyai makna lain?
Durian merupakan buah, ya udah benar sesuai yang sangat disukai sebagian besar masyarakat Indonesia, nggak ada masalah. Jadi ini nggak normal ya. Terus habis itu yang kalimat kedua, raja buah dengan aroma khasnya. Nah, di sini apa? Raja. Definisi raja sendiri itu kan, definisi raja itu kan harusnya berupa kayak pemimpin tertinggi kan gitu. Atau misalnya kayak raja dari negara apa kan gitu ya, yang bentuk yang negaranya berbentuk kerajaan. Nah, ini raja buah, raja hutan. Nah, itu kan bukan kayak raja ini kan gitu. Itu sebagai perumpamaan. Jadi raja hutan itu artinya berarti bukan dia pemimpinnya. Melainkan ibarat kata tuh kayak raja hutan tuh hewan apa sih kan gitu. Nah ternyata bukan masalah dia karena dia bisa mimpin, bukan, dia perumpamaan aja bahwasannya tuh hewan itu tuh kayak ibarat kata superior lah. Nah durian juga sama gitu kan, superior gitu. Nah cuman emang mungkin ada beberapa yang suka, ada yang enggak kan gitu, makanya ini sebagian besar. Nah ini raja buah ini perumpamaan bahwasanya tuh durian tuh juga banyak diminati ya, kurang lebih seperti itu. Jadi jawabannya ini adalah yang B. Kalau yang 4 coba kita cek terlebih dahulu. Di Indonesia perubahan iklim yang terjadi umumnya berdampak pada perubahan cuaca serta peningkatan suhu harian dan pola curah hujan ya. Ini nggak ada masalah. Ya ini emang udah sesuai dengan ini curah hujan. 8. Musim kering yang berlangsung lebih dari 3 bulan dapat menyebabkan bunga dan buah rontok ya. Rontok di sini kan kejadian ya, apa, bunga sama buah ya, sama kayak rambut. Kalau rambut rontok kan berarti lepas gitu kan ya. Terus akibat ini buah daun ini bunganya berguguran ya, lepas juga kurang lebih. Ke musim gugur. Nah, oke, jadi kalau musim gugur ya berarti artinya kan menyatakan bahwasanya tuh musim dimana tumbuhan daunnya tuh mulai inilah gugur lah gitu. Kalimat nomor 37. Kalimat 7 dalam bacaan menjadi bermakna bila dilengkapi dengan kata-kata. Oke. Kita coba pilih dulu. Ini coba kita yang cek yang A. Peningkatan suhu bla 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 agak menjadikan, ini kayaknya udah nggak sesuai. Kayak nggak pas ya. Nggak pas. Peningkatan suhu agak menjadikan. Oh enggak. Berarti nggak usah, walaupun emang coba kita cek menjadi semakin kering dan daerah basah menjadi sangat basah, akan menjadi sangat basah, enggak juga, kurang pas ya. 3 yang B, peningkatan suhu dapat menjadikan daerah kering menjadi semakin kering dan daerah basah menjadi. Nah kalau kita lihat nih polanya, kalau ini masih oke, tapi di sini kurang pas. Kenapa? Karena di sini kita lihat daerah kering menjadi semakin kering dan daerah basah menjadi gitu loh. Jadi kurang pas nih kalau pakai lebih gitu. Tapi kalau dibilang dapat, ini juga kurang pas sebenarnya. Kenapa? Karena ya apa sih namanya? Nggak selalu, kayak nggak pasti gitu loh. Karena kalau misalnya emang ternyata daerah keringnya kena hujan ya kan, atau misalnya ini kan peningkatan suhu nih ya, kalau daerah kering jadi ini, daerah basah menjadi lebih basah kan gitu ya. Nah itu kan artinya bukan kayak oh ini pasti bakal dapat ini, enggak. Jadi kayak masih inilah, kayak belum 100% terjadi gitu. Yang C, peningkatan suhu sepertinya, wah ini udah kayak menduga-duga kan jatuhnya. Ya udah, menjadi terlihat basah, enggak, kurang pas. Peningkatan suhu cenderung menjadikan daerah kering. Nah ini walaupun enggak pasti, tapi kayak berdasarkan data ada loh gitu. Tapi menyatakan ya emang sesuai dengan apa yang ada di ini, tapi tidak 100% pasti bakal terjadi. Makanya cenderung ya, sama kalau mungkin di kimia mungkin sifat unsur ya, sifat periodik unsur kan enggak semua sifat unsur itu dari atas ke bawah atau mungkin dari mana ke mana tuh akan selalu naik, tapi mengalami kecenderungan naik. Berarti tidak selalu naik, bisa aja turun gitu.
gitu. Jadi kayak misalnya kayak daerah kering menjadi basah, ya itu possible gitu kan. Nah, jadi kayak ada beberapa yang mungkin di tengah-tengahnya itu ada kontradiksi. Nah, jadi makanya nggak bisa dibilang 100% alias dapat gitu. Terus kemudian daerah kering menjadi semakin kering dan daerah basah menjadi semakin basah. Ya udah jelas jawabannya D ya. Kalau yang E, peningkatan suhu diduga. Ini penduga, diduga-duga gitu kan. Berarti belum tentu ada datanya gitu. Oke, nomor 38. Kata yang memiliki makna lebih sempit dari kata masyarakat pada kalimat satu adalah apa? Yang lebih sempit alias lebih ini. Masyarakat itu kan adalah penduduk gitu ya. Nah, yang lebih sempit itu apa? Komunitas? Enggak. Bangsa? Bangsa tuh lebih bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia. Ya itu berarti masih luas dong ya. Perserikatan. Perserikatan ini publik. Nah, yang lebih tepat adalah individu. Nah, kenapa? Karena individu itu membahas terkait dengan ya masyarakat Indonesia, berarti orang-orang yang ada di Indonesia kan gitu. Atau orang-orang yang berwarga negara Indonesia, ya berarti yang lebih sempit lagi ya bisa kita katakan ya itu orangnya perorangan. Individu. Cuman kita sebut saja karena nggak mau capek, ya udah kita sebut aja dalam ini, oh masyarakat dusun ini ya, dimana itu ada individunya. Nah, kalau bangsa kan cukup luas gitu ya, bahkan lebih luas daripada masyarakat. Masyarakat kota A, masyarakat kota B, atau masyarakat ini. Itu kan ada individu-individu. Nah, kalau bangsa itu kan bangsa Indonesia. Artinya berarti satu Indonesia lebih luas gitu. Oke. Wait, sorry. 39. Kata dalam bacaan tersebut memiliki makna yang sebenarnya adalah apa? Curah. Di sini curah hujan walaupun emang kalimatnya seperti ini, tapi curah itu kayak ibarat kata tuh apa ya? Kiasan curah hujan kayak pola turunnya hujan gitu. Terus budidaya. Kalimat 5 budidaya itu ya ini. Nah, budidaya itu jatuhnya apa ya? Budidaya tuh ya emang untuk mengembangbiakan ya, atau ya itulah mengembangbiakan. Cuman dipakai kata istilah dasar, kalau namanya mengembangbiakan kan kayak mungkin lebih ke ini ya, kurang pas. Jadi kayak misalnya mungkin hewan gitu ya, kayak hewan kan budidaya tuh lebih tepatnya kayak misalnya mungkin budidaya apa kan ketanaman gitu. Jadi sebenarnya ini ada gitu lah maknanya, cuman bukan makna detail daripada si budidaya itu sendiri. Naungan, naungan. Coba kita cek dulu kalimat ke-6. Naungan itu butuh perawatan atau ini. Nah, itu kan berarti bukan kalimat kata sebenarnya gitu. Itu ini jatuhnya tuh kayak kata-kata lain juga. Terik. Ini kata yang dimana artinya itu, tapi ya emang mungkin bahasanya aja gitu. Terik. Di kalimat ke-6 tidak tahan sama teriknya sinar matahari, kayak wah terlalu terang, terlalu ini. Kalau yang rontok ya udah durian rontok, ya udah rontok. Modelnya tuh kayak berguguran rontok gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Ya rontok ya udah rontok, berjatuhan gitu. Kalau kayak gugur itu kan walaupun cuman kalau untuk kayak rontok sama gugur tuh ya itu bahasa untuk mengistilahkan rontok itu juga bisa menggunakan istilah kata gugur. Beda sama yang nomor 36. Di sini raja buah tuh artinya bukan raja yang memimpin, bukan, melainkan adalah buah-buah yang kayak misalnya lebih dominan atau mungkin yang lumayan banyak populasinya atau bagaimana lah intinya. Walaupun emang kayak misalnya budidaya tuh punya arti lain, punya makna lain, tapi emang itu maknanya begitu, cuman emang kalimatnya aja atau kosakatanya aja yang diganti gitu. Oke, so kita lanjut ke soal terakhir. Nah, kita pos untuk nomor 36 dan 39-nya, dan kita akan lanjut ke soal terakhir, soal nomor 40 untuk subtes pengetahuan dan pemahaman umum persiapan SNMPTN 2024. Nah, oke.
Perhatikan bahasa Panda berikut. Oke, ini sebenarnya nggak ada kalimat ini, cuman dulu tuh waktu mungkin SBMPTN tahun berapa sebelum jadi SNBT itu udah mulai nih keluar kata tes seperti ini. Cuman saya lupa masuknya di penalaran umum atau di mana gitu. Nah, Bana Kitada. Jadi ini sebenarnya kayak penalaran umum, cuman penalaran umumnya tuh lebih ke ini menyelesaikan ini nih. Kayak misalnya ini ada kode ini, itu artinya ini gitu. Bana dikatada, kakak datang. Sela dikatada, kakak makan. Dari sini kita sudah punya informasi bahwasanya dikatada ini mewakili kata kakak. Nah, kemudian Bana makota jia. Di sini juga kita punya informasi apa? Kata bana. Bana ini di sini datang, datang. Berarti bisa kita peroleh informasi juga kata sela ini diartikan dengan kata makan, dan untuk makuta jea itu adalah adik. Oke. Berarti bagaimana cara mengatakan adik makan? Nah, ini kalau kita lihat ini sama kayak modelnya kayak bahasa Inggris, ditukar. Blue book itu bukan artinya biru buku, tapi buku biru. Nah, bana dikatada, bananya di belakang artinya, dikatadanya di depan. Gitu. Ya udah, berarti adik. Nah, berarti harus mengandung kosakata yang warna yang ungu dulu, baru datangnya ada di depan. Nah, makannya apa? Yang orange. Berarti orange dulu nih di depan. Nah, orange-nya apa? Sela. Nah, sela. Terus untuk yang ungu apa? Makuta jea. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kalau sela makuta da nggak ada. Karena kan ini ingat, ini udah sepaket, bukan makuta artinya adik, bukan. Terus habis itu da itu ini, tapi di kata da itu jadi sekaligus kakak gitu. Jadi makutada atau di kata da atau makutaja gitu. Itu adanya gitu ya. Oke. So, segitu aja untuk ya video yang pembahasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan subtes pengetahuan dan pemahaman umum atau disingkat PPU untuk persiapan SMBT tahun 2024, dan sisa subtes kemungkinan besar mungkin untuk terkait dengan literasi seperti bahasa Indonesia ataupun mungkin bahasa Inggris. Saya nggak berani atau nggak yakin untuk membahasnya ya, karena lebih ke kalau bahasa Indonesia itu lebih ke ya emang kayak takutnya aja gitu. Walaupun emang udah ada pembahasannya di ini, mungkin kalau misalnya mau berdiskusi ya dipersilakan ya. Nah, tapi kalau misalnya emang nanti saya berubah pikiran, mungkin nanti akan saya buatkan terkait dengan literasi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, ataupun terkait dengan kemampuan membaca dan menulis. Karena kalau buat itu kayaknya saya agak sedikit ragu kalau untuk membuatnya ya. Oke, so thanks for watching this video and don't forget to like and share and subscribe channelnya jika bermanfaat, dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya. Yang link Sawerianya bisa kalian cek di link deskripsi. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan untuk file soal beserta pembahasannya, jadi ini kan di website itu udah saya kopas nih dalam bentuk file. Jadi untuk filenya saya akan bagikan di deskripsi. Oke. So, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.